Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini, harta yang indah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3-18 dan di dalam ayat 14 berkata demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu masing-masing orang pasti punya gambaran sendiri tentang apa itu harta yang indah. Dan mungkin sebagian orang berkata harta yang indah itu kalau kita bisa punya villa di pegunungan. Sebagian juga berkata harta yang indah itu kalau kita memiliki kapal persiar. Namun ada juga yang berkata harta yang indah dan berlimpah itu kalau saya punya uang yang banyak sehingga apapun yang saya inginkan bisa saya dapatkan. Namun ada juga orang yang berkata, apa artinya saya punya rumah mewah, uang yang banyak, tetapi hidup saya tidak bahagia? Saya percaya kita semua pasti setuju bahwa kita butuh damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup kita. Kita butuh kesehatan dalam hidup kita dan kita butuh suasana hati yang selalu ada sukacita. Dan itulah sebetulnya yang seharusnya menjadi harta-harta yang terindah yang kita miliki. Mobil mewah, rumah mewah, dan segala fasilitas yang kita miliki hanyalah alat untuk kita masuk pada pemahaman harta yang indah itu sebenarnya. Setiap kita menginginkan harta yang indah, tetapi tahukah kita bahwa harta yang indah disediakan oleh Kristus dalam anugerahnya? Nah, hari ini kita mau belajar apa sebetulnya yang dimaksud dengan harta yang indah yang Paulus katakan kepada Timotius. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan iman yang tulus ikhlas. Artinya kita memiliki segalanya kalau kita tidak punya iman yang tulus ikhlas. Karena jika kita tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, satu saat apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Harta dan apapun yang kita miliki akan digoncangkan. Untuk itu biarlah kita memiliki iman yang tulus ikhlas dan iman yang betul-betul mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita akan makin mengalami kuasa-Nya dan berjalan dalam rencananya. Di dalam ayat yang ke-6, yaitu di situ disebutkan karunia-karunia Allah. Apa artinya karunia? Karunia adalah sesuatu yang Allah percayakan kepada kita untuk kita dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Lalu di dalam ayat yang ke-7 dari pembacaan kita hari ini di situ disebutkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, kata firman Tuhan. Karena roh ketakutan akan membuat manusia senantiasa sengsara dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan harta yang indah, yaitu roh kekuatan untuk menghadapi masalah, roh kasih untuk sabar, dan roh ketertiban untuk senantiasa berjalan dalam kehendak dan rencana pimpinan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-9, di situ disebutkan menerima panggilan kudus. Siapakah kita sampai harus dipanggil Tuhan dan dipercayakan Tuhan untuk melayani? Tuhan bisa memanggil siapa saja yang jauh lebih baik dari kita mungkin, yang jauh lebih hebat dari kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya dan mempercayakan kepada kita tugas pelayanan yang mulia. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan kuasa Injil. Karena kuasa Injil dapat mematahkan maut, mematahkan belenggu iblis, dan kuasa Injil memberikan jaminan hidup yang kekal buat kita. Itulah harta yang indah yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Karena itu kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita menerima kepastian bahwa kita akan menerima harta yang indah, yaitu surga. Kepastian keselamatan kita dan damai sejahtera yang diberikan buat kita, dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan dengan sukacita yang Tuhan berikan, yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Itulah harta yang indah sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kepada kami pengertian bahwa sesungguhnya harta yang indah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami bukan sekedar kekayaan, kehormatan, dan segala kenikmatan yang kami nikmati dalam dunia ini, tetapi kami tahu bahwa harta yang indah itu adalah Engkau sendiri Tuhan yang kami miliki dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat segala rahmat Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam kelimpahan harta yang indah yang Tuhan anugerahkan. Dengan demikian hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.